kehadiran saya itu bukan dalam rangka peribadatan, bukan sembahyangan, tetapi peresmian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semalam habis hujan lebat dan sekarang saya mau melihat tanaman yang ada di kebun yang istri saya biasa selalu mengurusnya, dan sekaligus buat laporan pada beliau yang sekarang ada di kampung. Khawatir dia sedih disangkanya tanamannya pada layu karena kurang disiram. Saudaraku, tanaman favoritnya dia ini juga ada pohon jambu, ya, bagus. Saudaraku sekalian, juga saya ingin menanggapi mengenai ceramahnya siapa ya? Saya ingin menanggapi ceramahnya Gus Miftah, ya, Gus Miftah yang ada di gereja, ya, yang tadi saya broadcast di depan. Beliau bilang bahwa beliau diundang ke gereja untuk dalam rangka peresmian, ya. Jadi beliau itu diundang untuk ikut meresmikan gereja, meresmikan atau apa namanya, ya, mungkin ikut mengendorse, ya, bahwa gereja itu secara resmi dibuka, karena dia juga memberikan pidato sambutan, ya, memberikan pidato sambutan, diantaranya juga dengan Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan. Ini saudaraku sekalian sambil lihat ikan, ya, ikannya dari kemarin belum dikasih makan karena hujan terus, tapi sepertinya seger ini. Sekalian buat laporan buat istri. Ini ikan-ikan kecilnya. Nah, ikan kecilnya ini, saudaraku, Gus Miftah itu berpidato di mimbar di dalam gereja di bawah salib, ya, dalam rangka peresmian gereja, ya. Jadi Gus Miftah ini seperti pejabat saja, ya, yang diundang untuk meresmikan dan dikasih forum, ya, dikasih waktu untuk berpidato, ya. Cuma saya tidak paham, saudaraku, banyak juga para ulama yang menyesalkan kejadian tersebut. Nah, sambil lihat ikan nih, wah, ikannya nggak pada keluar, ya. Banyak ulama yang menyesalkan kejadian tersebut karena dia hadir di acara peresmian gereja, ya, dan terjadi perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang menganggapnya makruh, ada yang mengharamkannya. Tapi katanya kalau di gerejanya itu untuk berdakwah berarti nggak ada masalah, ya. Tapi saudaraku, setahu saya, seperti pengakuannya Gus Miftah sendiri, beliau di situ itu dalam rangka peresmian. Jadi bukan dalam rangka dakwah, ya. Kalau dalam rangka dakwah pasti berbeda, dia harus menyampaikan ayat-ayat Allah, ya, kehebatan ajaran Islam dibanding dengan ajaran yang lain, itu namanya dakwah. Kalau dakwah saya juga nggak ada masalah, ya. Jadi di mana saja juga boleh berdakwah, ya.
Tapi ini sepertinya bukan berdakwah, sepertinya ini malah dia dimanfaatkan ya, dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk ikut mengendorse ya, untuk ikut meresmikan gereja, ceramah atau pidato tentang kebangsaan di bawah salib. Bagi orang awam itu membingungkan. Tapi kalau untuk berdakwah, saya kira saya setuju saja ya. Tapi kenyataannya seperti pengakuan beliau, dia itu ikut dalam rangka peresmian, bukan berdakwah ya. Ini yang patut disesalkan. Pertama adalah sepertinya dia merestui pendirian gereja ya, ikut hadir, ikut mengendorse, itu artinya dia ikut menyetujui adanya gereja atau tempat ibadah, di mana tempat ibadah itu dalam kacamata Islam adalah tempat kemusyrikan, karena di situ ada patung salib dan paham mereka adalah bahwa Yesus itu Tuhan atau Nabi Isa adalah Tuhan. Sementara kita menyebut Nabi Isa itu adalah sekedar utusan ya, sekedar nabi, bukan Tuhan. Dan di Al-Qur'an sendiri di surat Al-Maidah, saudaraku, ayat 72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Di ayat berikutnya 73-nya, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga itu ya, atau Trinitas ya. Nah, jadi keberadaan Trinitas ini, atau gampangnya kita katakan gereja, saudaraku ya, itu ribuan tahun yang lalu ketika Nabi masih hidup, jelas sudah dikatakan kafir ya, kafir, sesat. Jadi gereja itu ya, jadi yang menuhankan Yesus itu udah ribuan yang lalu itu udah dikatakan sesat ya. Tapi ini ada dai kondang, mungkin bisa disebut sebagai ulama ya, malah datang ikut meresmikan ya. Jadi bagi orang awam ini sepertinya ikut meresmikan tempat kesesatan ya, saudaraku ya. Jadi sepertinya beliau malah dimanfaatkan, saudaraku. Jadi sepertinya Gus Miftah ini dimanfaatkan oleh mereka untuk mengindors, dan mereka nanti akan mempelintir ya, akan mengatakan kepada umatnya bahwa orang-orang Islam itu ya mirip-mirip mereka ya. Jadi menjadi kelompok mereka, aman bagi mereka, dan emang gak ada masalah sebetulnya. Tapi masalahnya adalah di intern orang Islam itu sendiri. Ini menjadi fitnah, saudaraku. Ini yang menjadi fitnah. Jadi orang-orang awam jadi bingung. Coba saudaraku kita bayangin ya, dalam prinsip agama Islam itu, kalau ada kemaksiatan, kita diem saja, itu nggak baik. Kita terkena hukuman nanti. Ada sebuah pembunuhan, kita datang, lihat, menyaksikan, dan kita tidak berbuat apa-apa, itu kita
malah dikenain sanksi, ya, salah kita, ya. Ada pelacuran, kita datang, terjadi perzinahan, kita diam saja. Ini kita kena sanksi, bermasalah, ya. Jadi di dalam Islam itu, kalau ada sebuah kemaksiatan, ada orang mabok, minum-minum di depan kita, dan kita diam saja, itu kita bermasalah. Kita ikut dosa, ya. Saudaraku, ya. Paling tidak kalau kita tidak bisa mencegah, ya keluar dari tempat itu, ya. Kalau bisa mencegah ya dengan tangannya, dengan kekuasaan, ya, dengan omongan. Tapi kalau nggak bisa ya keluar dari situ. Kita berdoa saja biar kemaksiatan itu cepat sirna. Dan ini masalahnya, saudaraku, bahwa kemaksiatan yang tertinggi di mata Allah adalah kemusyrikan. Menyekutukan Allah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan, daripada perzinahan, daripada mabok, dan sebagainya. Sehingga orang yang musyrik itu kalau mati dalam kemusyrikan tidak akan diterima taubatnya, ya, saudaraku. Jadi kalau orang-orang musyrik kemudian meninggal dalam kemusyrikan, maka tidak akan diterima amal-amalnya. Nah, ini malah mendatangi dan ikut mengendorse, meresmikan tempat kemusyrikan. Untuk kacamata saya, ini sebuah kemaksiatan besar. Kalau menurut kacamata saya, ya, ini sebuah kemaksiatan yang besar, saudaraku, ya. Karena ini melebihi, karena ini mengendorse tempat orang berbuat musyrik kepada Allah, ya. Seharusnya ketika diundang jangan mau, kecuali ada biaya yang besar, ya, ada amplopnya yang besar, mungkin pikir-pikir. Tapi itu juga nggak bagus sih, janganlah. Walaupun dikasih uang seberapapun besarnya untuk hadir di tempat semacam itu, ikut meresmikan, ya, ikut merestui kemusyrikan yang dimana Allah sendiri sangat mengecamnya, kemusyrikan terhadap Allah, gitu ya. Allah sendiri sangat mengecamnya, janganlah. Dikasih duit sebesar apapun juga janganlah, ya, karena nanti akan dipertanyakan di akhirat nanti, ya. Minimal itu buat orang awam seperti saya itu menjadi bingung, ya. Saudaraku, kalau beliau Gus Miftah datang ke gereja untuk berdakwah, nggak ada masalah bagi saya yang orang awam. Tapi kan seperti dalam pengakuan beliau sendiri, dia mengatakan dia itu datang dalam rangka peresmian itu, ya, melegalisir istilahnya, ya, melegalisasi, ikut mendukung. Nah, ini yang bermasalah ini. Menurut saya ini akidahnya agak bermasalah, ya. Ya, begitu kira-kira, saudaraku, ya. Mudah-mudahan nanti ada penjelasan dari yang lainnya, ya, dari para ulama, karena kita juga masih belajar, ya. Dari Gus Miftah sendiri mungkin apa khilaf atau gimana, ya.